Halo semua, perkenalkan nama saya Afif Azman Nasution dengan NIM 2233121006. Perkenalkan, nama saya Nazla Azura dengan NIM 2213321070. Hai, saya Wan Adelia Adela dengan NIM 2233121023. Nama saya Aas Milani Harifa dengan NIM 2232 Halo, perkenalkan nama saya Ataya Sabina Rizanta, NIM 2233121003. Perkenalkan, nama saya Iza Raihana dengan NIM 2231112140. Perkenalkan, nama saya Melisa Talenta Tarigan dengan NIM 2233321012. Hai semuanya, jadi hari ini kita bakal ngobrolin topik yang mungkin udah sering banget kita dengar, yaitu soal LGBT. Di kalangan mahasiswa, topik ini bisa dibilang lumayan panas karena setiap orang punya pandangannya sendiri. Nah, pandangan kita soal LGBT itu gak cuma muncul begitu aja, tapi dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari lingkungan, budaya, agama, sampai apa yang kita lihat di media sosial. Dalam video ini, kami bakal jelasin apa aja sih faktor yang bikin pandangan kita tuh berbeda-beda soal LGBT. Dan yang gak kalah penting, gimana sih pandangan kita itu bisa berdampak ke lingkungan sosial, baik di kampus maupun di masyarakat. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Baiklah, saya akan menjelaskan metodologi pengambilan data yang kami gunakan dalam penelitian tentang LGBT. Tujuan kami adalah memahami sikap mahasiswa terhadap isu-isu LGBT. Kami menggunakan metode kuantitatif melalui angket untuk mengumpulkan data. Berikut ini adalah langkah-langkah yang kami lakukan. Yang pertama itu mendesain angket. Angket terdiri dari pertanyaan demografis, pengetahuan, dan sikap terhadap LGBT, serta beberapa pertanyaan terbuka untuk mendapatkan pandangan yang lebih dalam. Yang kedua itu populasi dan sampel. Populasi kami adalah seluruh mahasiswa di Universitas Negeri Medan, dan kami mengambil sampel secara acak untuk memastikan hasil yang mewakili dengan target minimal 25 responden. Yang ketiga itu distribusi angket. Angket disebar secara online melalui Google Form dan media sosial untuk meningkatkan partisipasi. Kami juga menyebarkan angket tersebut dari WA, dan kami menjamin bahwa partisipasi itu sukarela dan anonim agar responden nyaman memberikan jawaban mereka. Yang keempat itu pengolahan data. Setelah pengumpulan, kami akan menganalisis data dan menggunakan software statistik untuk mengidentifikasi pola dalam sikap mahasiswa. Oke, kesimpulannya dengan metodologi ini kami berharap dapat menyajikan informasi akurat tentang persepsi masyarakat terhadap LGBT serta membuka dialog yang lebih luas. Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan mahasiswa belum sering melihat individu LGBT terang-terangan menunjukkan identitasnya di kampus, meskipun topik LGBT mulai lebih sering dibahas di kalangan mahasiswa. Mayoritas responden merasa kampus belum memberi ruang yang sepenuhnya aman buat semua mahasiswa, termasuk LGBT, dan merasa kalau perlakuan adil dari dosen serta staf akademik terhadap mereka masih terbatas. Walaupun begitu, laporan soal bully terhadap mahasiswa LGBT terbilang rendah. Banyak yang merasa kalau isu LGBT ini berpengaruh ke hubungan sosial antar mahasiswa. Kebanyakan juga sepakat kampus perlu lebih tegas soal diskriminasi berbasis orientasi seksual. Sayangnya, kampanye atau diskusi mengenai LGBT ini masih jarang banget kelihatan, dan partisipasi dalam seminar atau diskusi yang membahas isu ini juga rendah. Ini menunjukkan kalau kesadaran dan edukasi soal LGBT di kampus belum merata. Kurangnya poster atau kampanye terkait LGBT juga menjadi tanda kalau kampus belum aktif mempromosikan inklusivitas. Jadi meskipun obrolan tentang LGBT ini mulai naik, masih ada banyak tantangan buat bikin kampus jadi tempat yang lebih inklusif dan aman buat semua mahasiswa. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal ngobrol santai tentang apa aja sih yang ngaruhin cara kita mikirin masalah ini. Jadi siap-siap ya buat buka pikiran. Yang pertama itu ada faktor keluarga.
Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, keluarga kita itu kayak rumah pertama kita belajar tentang hidup. Apa yang diajarin orang tua kita tentang perbedaan, termasuk soal gender dan seksualitas, pasti banget ngaruhin cara kita mikir. Terus, pernah nggak sih kalian ngobrol soal LGBT sama keluarga? Pengalaman itu juga penting banget loh. Lalu ada faktor teman dan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita, terutama teman-teman yang punya pengaruh yang sangat besar. Mereka yang kita lihat di sosial media, apa yang mereka bicarakan, semua itu ikut membentuk cara kita berpikir. Terus gimana sih pandangan teman sekelas atau dosen kalian tentang LGBT? Pasti berbeda-beda kan ya? Lalu ada juga faktor pendidikan dan informasi. Jadi teman-teman, pendidikan itu penting banget loh buat ngebentuk pandangan kita. Udah pernah dapat pelajaran tentang seksualitas di sekolah? Informasi yang kita dapat dari buku, internet, atau sumber lain juga ngaruhin banget loh. Semakin banyak kita tahu, semakin baik kita bisa menilai sesuatu. Lalu ada juga faktor masa dan budaya populer. Jadi seperti yang kita tahu, media massa dan budaya populer punya peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Bagaimana cara kita menggambarkan LGBT di film atau sinetron, atau pendapat selebriti tentang LGBT, semua itu bisa ngaruhin cara kita berpikir. Sayangnya seringkali ada stereotip negatif yang beredar. Jadi, mari lebih terbuka dan toleran. Setiap orang punya hak untuk hidup dengan bahagia dan bebas dari diskriminasi. Mari kita belajar untuk lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Dengan saling menghormati, kita bisa membangun dunia yang lebih baik untuk semuanya. Di era sekarang, isu LGBT semakin sering jadi perbincangan termasuk di lingkungan kampus. Tapi pernah nggak sih kita berpikir tentang gimana rasanya jadi bagian dari komunitas ini? Kali ini aku akan cerita soal dampak internal yang dirasakan oleh teman-teman LGBT di kampus. Yang pertama tentunya stres dan tekanan mental. Bayangin kalau kamu merasa nggak diterima hanya karena jadi diri sendiri. Teman-teman LGBT sering mengalami stres dan tekanan mental karena diskriminasi atau pandangan negatif dari sekitar. Hal ini bikin mereka cemas, bahkan bisa sampai depresi. Yang kedua adalah rasa terisolasi. Banyak dari mereka yang merasa terasing karena takut dihakimi. Mereka cenderung menutup diri dan sulit untuk membangun hubungan pertemanan yang sehat dan saling mendukung. Yang ketiga, kepercayaan diri menurun. Setiap perlakuan diskriminatif yang mereka terima bisa meruntuhkan kepercayaan diri. Ini tentunya jelas berpengaruh pada prestasi akademis mereka karena mereka merasa nggak bisa bebas menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Yang terakhir itu ada kesehatan mental. Kalau tekanan ini terus berlanjut, kesehatan mental mereka bisa makin terganggu. Banyak yang akhirnya mengalami depresi berat karena perasaan tidak diterima dan tertekan. Selain itu, kondisi ini juga bisa mempengaruhi hubungan sosial dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif di kegiatan kampus. Banyak juga yang akhirnya memilih untuk menjauh ataupun bahkan mengisolasi diri karena takut dengan pandangan negatif dari orang lain. Hal ini jelas menghambat potensi mereka untuk berkembang dan berkontribusi di lingkungan kampus. Jadi penting banget buat kita semua menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif dan mendukung. Kalau setiap orang bisa merasa nyaman dan aman menjadi diri sendiri, dampak-dampak negatif ini pasti bisa diminimalisir. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dampak sosial yang muncul akibat maraknya gerakan LGBT di lingkungan kampus. Fenomena ini menjadi topik hangat seiring dengan perkembangan zaman yang semakin terbuka. Meskipun terdapat berbagai pandangan, kita akan melihat dampak sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan mahasiswa dan lingkungan kampus.
Yang pertama ada perubahan dinamika sosial. Gerakan LGBT dapat menyebabkan perubahan dalam dinamika sosial kampus, seperti perpecahan atau ketegangan antar mahasiswa. Beberapa mahasiswa mungkin merasa tidak nyaman dengan pandangan yang berbeda, menciptakan jarak dan ketegangan dalam hubungan sosial. Yang kedua ada mengganggu nilai-nilai agama dan budaya. Fenomena ini juga dianggap bertentangan dengan nilai agama dan budaya yang ada di beberapa kampus. Ketika nilai-nilai ini terancam, konflik antar individu dan kelompok dengan keyakinan berbeda dapat muncul. Yang ketiga ada peningkatan toleransi berlebihan. Dorongan untuk lebih toleran terhadap perbedaan orientasi seksual bisa berujung pada kebijakan kampus yang terlalu longgar. Penerimaan berlebihan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dapat mengarah pada penyalahgunaan ruang dan perilaku yang bertentangan dengan norma. Dan yang keempat, ada penurunan moralitas dan perubahan pola pikir mahasiswa. Maraknya LGBT dapat mempengaruhi pola pikir mahasiswa mengenai norma sosial, membuat beberapa mahasiswa menganggap hal-hal yang bertentangan dengan nilai tradisional dan agama sebagai sesuatu yang diterima. Ini bisa menyebabkan penurunan moralitas di kalangan mahasiswa. Baik, dampak sosial dari gerakan LGBT di kampus memiliki pro dan kontra. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai individu menjaga nilai-nilai sosial dengan kesadaran dan saling menghargai perbedaan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan terkait kasus LGBT yang terjadi di kampus seperti di Universitas Negeri Medan. Jadi, bahwa penting bagi semua pihak untuk tetap memegang prinsip saling menghormati dan juga terbuka terhadap dialog yang konstruktif. Kampus juga harus mampu memfasilitasi diskusi yang sehat mengenai isu-isu sosial seperti LGBT, tanpa melanggar hak-hak individu ataupun menciptakan polarisasi di antara mahasiswa. Sehingga hal ini akan membantu menciptakan lingkungan kampus yang inklusif di mana setiap mahasiswa dapat berkontribusi dengan sudut pandang mereka secara bebas, namun tetap dalam bingkai saling menghormati. Sebab kampus seharusnya bisa menjadi ruang di mana keberagaman dan juga inklusi dapat dijunjung tinggi. Kampus yang mampu mendukung keberagaman adalah kampus yang mendorong setiap mahasiswa untuk merasa diterima, merasa dihargai, terlepas dari latar belakang mereka ataupun sudut pandang mereka. Hal ini juga penting untuk menciptakan suasana belajar di kampus yang adil, yang positif, di mana semua mahasiswa akan merasa nyaman untuk menjadi diri mereka sendiri dan juga mampu berpartisipasi dalam dialog akademik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan terkait kasus LGBT yang terjadi di kampus ini. Terima kasih.